Oke, selamat pagi para mahasiswa PDE, yaitu Product Design Engineering, kelas LA 72. Minggu yang lalu kita sudah sampai di sini ya. Halo. Yaitu contoh dari PD Clairot, ya kan? PD Clairot, di mana Y kuadrat sempak ini adalah merupakan solusi singular. Itu adalah merupakan tempat kedudukan, ya, tempat kedudukan berkas garis singgung, ya. Nah, persamaan umumnya sebelumnya itu ya. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan CX tambah 1/C. P sama dengan C kan. Dimasukkan ke dalam soal, P sama dengan C. Solusi umum merupakan persamaan berkas garis singgung. Ya. Y sama dengan CX tambah 1/C. Ya. Jadi garis singgung itu menyinggung parabol Y kuadrat sama 4X. Ya. Selanjutnya saya akan kasih contoh, ya. Saya kasih contoh yang berikutnya, yaitu contoh, ya. Oh ya, ini share kok hilang ya. Ini sudah ya? Sudah. Oke. Contoh 2, Y sama dengan, ini dari contoh PD, masih PD Clairot, PX ditambah P dikurang P kuadrat. Di mana P sama dengan DY per DX. Yang ditanya adalah solusi umum, ya. Yang ditanya adalah solusi umum. Yang pertama, yang kedua ditanya solusi singular. Tulisannya singular ya. Singular, tulisannya singular, tempatnya singular. Ya. Oke. Jadi Y sama dengan PX ditambah P dikurang P kuadrat. Ini didiferensialkan terhadap X. Ya. Ini diferensialkan terhadap X. Jadi Y diturunkan apa? Y aksen atau DY per DX. Ya kan? Y diturunkan Y aksen kan? Atau DY per DX. PX ini adalah perkalian P dan X. Pada P itu sendiri adalah DY per DX. Enggak? P adalah DY per DX. Berarti ini dua-duanya fungsi. Bentuk V nada. PX. Jadi P kali X atau XP boleh ya. Tambah P kali X. Ujung-ujung aksen. Bisa PX atau XP sama dia. Ini baru PX. PX ini turunannya ini kan. PX tambah PX, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. Kemudian tambah P turunkan P aksen. Min P kuadrat turunkan apa? P kuadrat turunkan N 2 kan. Kali P pangkat N kurang 1 kali P aksen. Ingat dulu. P pangkat N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Jelas itu? Halo. Nah, DY per DX apa tadi? DY per DX adalah P. P aksen adalah DP per DX kali X ditambah P kali aksen berapa? 1. P aksen adalah DP per DX min 2 kali
P pangkat 2 kurang 1. 2 ke 1 kan 1. Nah, tulis ya. Kali P aksen adalah dP per dx. Nah, P kali 1 P kan. Berarti ini bisa dicoret kan? Atau ini salin dulu. P sama dengan ini X kali dP per dx tambah P ditambah dP per dx kurang 2P kali dP per dx. Di mana kiri kanan ada P. Kita coret enggak? P dengan P bisa kita coret. Jadi ini 0 sama dengan apa? Kita keluarkan yang sama. Yang sama itu adalah dP per dx, dP per dx, dP per dx. Oke. dP per dx. Dikeluarkan dP per dx. Apa yang tinggal? Lalu ini keluarkan dP per dx, tinggal X. Nah. Ya, X kali dP per dx, dP per dx dikeluarkan tinggal X. Kemudian ditambah dP per dx dikurang 1. Nah. Dikurang 2P kali dP per dx dikeluarkan dP per dx min 2P. Jelas sampai sini? Halo? Nah, masing-masing ini 0 kan? Karena perkalian ini 0, berarti dP per dx sama dengan 0. X plus 1 kurang 2P juga sama dengan 0. Jelas sampai sini? Ini perlu dicatat atau apa? Kalau ya. Ya. Jadi sini dP per dx sama dengan 0. Satu lagi X plus 1 kurang 2P juga sama dengan 0. Karena perkaliannya 0 kan. Kalau perkalian 0 masing-masingnya 0. Paham? Nah, baru masing-masing kita selesaikan. Yang kiri nanti hasilnya P sama dengan C. Ini menghasilkan apa? Persamaan umum. Solusi umum. Ini merupakan berkas garis singgung. Sedangkan yang kanan menghasilkan solusi singular. Ya, apakah dia berbentuk parabol atau berbentuk persamaan lingkaran? Ya, bisa terjadi gitu. Oke, jadi kita pindahkan ke ruas berikutnya. Jadi ada dP per dx sama dengan 0. Satu lagi, apa tadi? X plus 1. Ya. X plus 1. Ya. X plus 1 kurang 2P. Ya. X plus 1 kurang 2P sama dengan 0. Nah, yang ini dari dP per dx sama dengan 0. Yang pertama, kita kali silang. Di mana dx-nya kali silang ke 0. Jadi apa? 0 kali dx. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Ya. Integralkan dp sama dengan integral 0 dx. Integral dp, p. Integral 0 dx apa? C. Kalau tak tentu ya. Kalau tertentu nanti kita belajar Laplace transform atau transformasi Laplace. Integral tertentu dari 0 adalah 0. Jadi C-nya diambil sama dengan 0. Ya. Tapi kalau dia tak tentu, tidak ada harga batas, maka integral 0 dx adalah C. Konstan. Ya, C itu konstan. Nah, kalau P sama dengan C, kita masukkan maka solusi umum. Ya. Maka solusi umum adalah kita salin soalnya. Soalnya tadi adalah Y sama dengan PX ditambah P kurang P kuadrat. Di mana P sama dengan C. Semua P kita ganti C. Sehingga jadi apa? Y sama dengan P-nya ganti C. CX ditambah C dikurang C kuadrat. Inilah solusi umumnya yang merupakan apa? Berkas. Ya, apa? Merupakan berkas garis singgung. Ya, bekas garis singgung. Jelas sampai sini?
Ini selalu P sama dengan C selalu. Nanti P sama dengan C-nya disubstitusi ke soalnya. Akan menghasilkan solusi umum. Nah, solusi umum ini merupakan berkas garis singgung yang menyinggung pada tempat kedudukannya, yaitu parabola atau persamaan lingkaran. Nah, berikutnya baru kita masukkan ini ke selesaikan yang sebelah kanan tadi. Ini sebelah kanan. Kita cari hubungan P dalam X. Nanti juga P-nya kita substitusi ke dalam soal akan menghasilkan solusi singular yang merupakan tempat kedudukan bekas-bekas garis singgung. Jadi X plus 1 sama dengan 2P. Berapa P? P adalah X plus 1 per 2. Betul nggak? Nah, ini kita substitusi ke dalam soal sehingga kita memperoleh namanya solusi singular. Singular ya. Tulisannya singular tapi bacanya singular. Yaitu soalnya kita salin Y adalah PX ditambah X dikurang P kuadrat. Jadi Y sama dengan P-nya kita substitusi dengan X plus 1 per 2 kali X ditambah X di min. Terus ini X plus 1 per 2 kuadrat. Ya. Halo. Jelas sampai sini? P-nya yang kita ganti ya. P-nya kita substitusi. Sehingga ini akan terjadi apa? Oh ini salah. Ini. Jadi X plus 1 kurang 2P ya. Betul ya. X plus 1 ini PX tambah P. Ini salah salin saya. Sorry. Tambah P ya. Salah sok. Ini P. Ini tambah P. Dikurang P kuadrat. Nah, P-nya sendiri adalah X plus 1 per 2. Enak. Berarti X plus 1 per 2-nya bisa kita keluarkan enggak? Ada sama nih. X plus 1 per 2, X plus 1 per 2, X plus 1 per 2. Boleh kan? Kita faktorkan, dikeluarkan X plus 1 per 2. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Tinggal apa nih? Ini keluarkan X plus 1 per 2 tinggal X. Ini keluarkan X plus 1 per 2 tinggal 1. Ini keluarkan X plus 1 per 2 pangkat 2. Dikeluarkan X plus 1 per 2 tinggal X plus 1 per 2. Halo? Benar apa salah? Nah, ini Y sama dengan X plus 1 per 2. Ini boleh nggak kita anggap begini nih? Ini 1 dari X plus 1. Ini min setengah dari X plus 1 kan? 1 kurang setengah berapa? Setengah kali X plus 1 enggak? Paham enggak saya ini nih gini. Tuh. Ini kan X plus 1-nya kalau kita keluarkan 1 kurang setengah enggak? Ya, ini artinya atau ini dari 2 per 2 kan? Kalau menjadikan penyebutnya 2, ini 2 per 2 dikurang X plus 1 per 2. Berapa? Berarti ini juga X plus 1 per 2 enggak? Setengahnya. Halo? Jelas nggak nih? Oke? Nah, kalau kita kalikan ini jadi apa nih? 1/2 kali 1/2 berapa? 1/4. Terus E plus 1 kali E plus 1. E plus 1 pangkat 2. Jadi berbentuk apa nih? Parabol. Ya, parabola. Bentuknya berbentuk parabol. Kata parabola. Anda ngerti nggak nih? Ya. Jadi ini adalah merupakan solusi singular. Ini adalah tempat apa? Tempat kedudukan, ya. Tempat kedudukan bekas garis singgung ya. Bekas
garis singgung. Ya, bekas garis singgung. Garis singgung ini banyak ya. C-nya kan kalau C-nya 1 sekian, kalau min 1 setengah macam-macam kan, 2, 3, 4 terus. Jadi ini berkas garis singgung ya. Yang seperti minggu lalu saya gambarkan seperti ini. Ini kan minggu lalu tempat kedudukannya. Nah, ini juga apa? Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya, inilah apa? PD. Jadi kita sudah jelaskan tentang PD. Dulu yang sebelumnya ada sudah ya, yang PD ode 1 derajat N. Sudah ya? Oke. Nah, selesai ini kita masuk dengan PD semutan atau sistem persamaan diferensial. PD semutan atau sistem persamaan diferensial. Ya. Any question so far? Ada yang mau tanya? Miss and Mister? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan PD semutan. Ya. Ini bahan terakhir dari persamaan diferensial ya. PD simultan atau sistem persamaan diferensial. Ya. PD semutan atau sistem persamaan diferensial. Jadi dia ada dx per dt sama dengan fungsi pertama dari t, ini 3 variabel t, x, y. Dy per dt adalah fungsi kedua dari t, x, y. Oh, ini kalau Anda lihat dx per dt itu apa? Kalau x itu adalah jarak yang ditempuh satu mobil, maka dx per dt adalah merupakan kecepatan. Ya nak? Anda sudah belajar di SMA kan? Kalau jarak adalah x, maka dx per dt apa? Kecepatan. Velocity ya, velocity. Ya, ini yang kalau 2 persamaan, bahkan dia ada 3 persamaan juga bisa, yaitu dx per dt sama dengan fungsi pertama dari t, x, y, z. Nah, ini yang 3 dimensi ya. 3 variabel. Kalau tadi 2 variabel x, y, ini x, y, z. Begitu juga dy per dt adalah fungsi kedua dari t, x, y, z. Dan dz per dt adalah fungsi ketiga dari ya, tx, yz. Ini diumpamakan kalau yang di atas 2 mobil dengan kecepatan masing-masing dx per dt dan dy per dt. Kalau yang bawah adalah 3 mobil menempuh suatu jarak x, ya kan? Di mana dx per dt adalah kecepatan mobil pertama, dy per dt adalah kecepatan mobil kedua, dan dz per dt adalah kecepatan mobil ketiga. Jelas? Ini dalam aplikasinya seperti itu. Do you understand? Jelas sampai sini? Nah, kita mulai masuk contoh ya. Gimana sih contohnya? Nah, contoh diketahui dx per dt adalah 4x ditambah y. Diketahui dy per dt adalah, ini kecepatan nih diketahui ini. Y dikurang 2x atau min 2x tambah y sama ya. Nah, ini dengan ya, dengan syarat awal atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Initial condition. Initial
I, initial condition. X0-nya sama dengan 3 dan Y0-nya sama dengan min 5. Nah, ini yang karena gini, kalau syarat awalnya tidak diketahui, maka jawabannya bisa berbeda-beda. Benar. Ya. Misalnya dua model keluar hasilnya, dua-dua benar. Tapi dengan ada diketahui initial condition atau syarat awalnya, maka jawabannya jadi sama. Ya. Nah, bentuk soal ini kita bisa selesaikan dengan 3 cara. Tapi kalau 3 persamaan, hanya 1 cara. 4 persamaan, 3 persamaan, 4 persamaan, 5 persamaan, dan seterusnya. Itu hanya 1 cara, nanti cara ketiganya kita pakai. Kalau ini 2 persamaan masih bisa ada tambah 2 cara yang memang kalau secara solusi umum jawabannya beda, tetapi karena diberitahu initial condition-nya atau syarat awalnya, maka hasil akhirnya sama. Oke? Kita mulai dengan cara pertama. Cara pertama yaitu kita mendiferensialkan dari persamaan pertamanya. Kita ambil persamaan pertamanya, ya, persamaan pertamanya kita diferensialkan, ya, kita salin ya. Persamaan pertamanya adalah dx per dt, di kecepatan ya, kecepatan jarak mobil yang pertama misalnya adalah 4x ditambah y, kita diferensialkan terhadap t. Nah, ini terhadap t sekarang, bukan x ya, terhadap t. Terhadap t, ini kan per dt semua, dx per dt, dy per dt, kalau 3 persamaan dz per dt, diferensialkan terhadap t ya. Ya, Anda lihat penyebutnya, kalau per dt terhadap t, ya, diferensialkan terhadap t. Coba dx per dt kalau kita turunkan terhadap t apa sih? D kuadrat x per dt kuadrat enggak? Halo? Dx per dt itu kan aksen dari t. D kuadrat x per dt adalah x double aksen, ya, sama dengan 4 kali x diturunkan terhadap t apa? Dx per dt. Y diturunkan terhadap t apa? Dy per dt. Jelas nggak nih? Ya, turunan pertama diturunkan jadi turunan kedua, x diturunkan menjadi turunan pertama, y dx per dt, y diturunkan jadi turunan pertama juga dy per dt. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada. Setelah itu, karena ini dalam X, ini dalam X, ya, maka si dy per dt-nya ini harus kita substitusi, kita hilangkan. Ada enggak dy per dt? Di atas, di soalnya, ada enggak dy per dt? Ada kan? Nah, ini kita substitusi. Kita ganti. Tujuannya adalah supaya hasilnya dalam X semua. Maka xt atau X saja atau xt bisa dicari. Nah, dy per dt-nya inilah yang kita ganti, substitusi, masuk ke sini. Sehingga terjadilah apa? D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan 4 dx per dt ditambah, nah, d per dt-nya kita ganti berapa? Y kurang 2x. Ya kan? Setelah kita ganti, kita lihat lagi, ada Y lagi. Nah, Y ini harus diganti juga. Dari mana? Jadi ini. Y yang mana? Y yang atas. Karena kalau Y yang bawah, itu di situ ganti, diulang-ulang lagi, apa terjadi lingkaran setan namanya. Nggak bakal selesai. Ya kan? Kita ambillah Y yang ini. Y yang pertama. Ya. Y yang pertama kita ambil. Ya. Maka Y yang pertama ini berapa? Y sama dengan berapa nih?
dx per dt kurang 4x nggak? 4x-nya pindah kan ke ya, ya nggak? Jadi dx per dt dikurang 4x. Ini yang y-nya tadi ini kita ganti ke sini. Jelas? Tujuannya apa? Untuk supaya hasilnya dalam X saja. Y-nya hilang. Y-nya hilang. Ya. Gitu. Nah, kalau kita ganti, apa yang terjadi? Coba. Jadi yang ini di sini. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan 4 dx per dt tambah y. Y-nya mana? Ini. Y-nya ini. Jadi kita masukkan. Kita ganti y-nya berapa? Dx per dt. Ya, dx per dt dikurang 4x. Ini kan ini y-nya. Dan dikurang 2x. Paham maksudnya? dpd itu ini yang y itu ini kan. Y-nya diganti dengan dx per dt dikurang 4x yang di atas ini warna hijau, ya kan? Halo. Nah, sekarang kita jumlahkan. Apa yang terjadi? Kita jumlahkan. D kuadrat x per dt kuadrat 4 dx 4 dx per dt ditambah dx per dt apa? Menjadi 5 dx per dt. Benar? Terus ini min 4x min 4x dikurang 2x berapa? Min 6x. Ya kan? Kemudian semuanya yang kanan kita pindahkan ke kiri sehingga kanannya tinggal 0, ya. Kecuali ada fungsi t. Kalau ada fungsi t-nya sebelah kanan. Jadi ini terjadi d kuadrat x per dt kuadrat kurang 5 dx per dt ditambah 6x sama dengan 0. Ya kan? Sekarang Anda lihat semuanya sudah dalam X. Kan? Semuanya sudah dalam X. Kan? Nah, ini kita selesaikan PD yang Anda sudah baca ini adalah PD order 2 homogen. Karena sama dengan 0. Kalau yang homogen tidak mempunyai solusi khusus atau solusi partikular. Enak? Nggak ada. Benar nggak? Ya kan? Karena ini 0. Karena ini 0, maka solusi khususnya tidak ada. Ya kan? Karena 0. Tapi kalau ini misalnya T kuadrat, itu ada solusi khususnya. Berarti solusi khususnya tidak ada. Nah, yang ini kita carilah YH-nya. Kita mau cari solusi homogennya berapa? Ya. Solusi homogennya. Ya. Paham sampai sini? Halo? Jadi setelah ini karena ini homogen, maka pasti solusi khususnya tidak ada. Ya. Tapi kalau tidak 0, misalnya ada T kuadrat atau E pangkat T, maka ada solusi khususnya. Ya. Nah, ini kita salin lagi. Ya, sebentar lagi kita salin lagi kesamaan diferensial order 2 homogennya. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita salin ya. D kuadrat X. Ya, D kuadrat X per dt kuadrat dikurang 5 dx per dt ditambah 6x sama dengan 0. Ini dijadikan dalam operator D. Apa nih? Masih kan? D kuadrat X per dt kuadrat adalah D kuadrat kali X. Enak? Dikurang 5 kali dx per dt apa? D pangkat 1 kali X. Tambah 6x sama dengan 0.
Masih ingat pelajaran sebelumnya? Kuliah sebelumnya. Halo? Nah, kemudian ada yang sama enggak X ya? Keluarkan X-nya. D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali X sama dengan 0. X nggak mungkin 0. Jadi yang 0 itu yang ini, dalam kurung ini, yang sebut apa? Persamaan apa namanya? Persamaan eigen atau persamaan karakteristik, ya kan? Persamaan eigen. Persamaan eigen YH ya nanti ya. Adalah dalam alfa ya kan. Semua D ganti alfa. Jadi alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Semua D ganti alfa. Ya, dulu saya pernah jelaskan mengapa D sama alfa. Kemudian kita faktorkan berapa nih? Jumlahnya min 5, hasil kalinya ya, jumlahnya min 5, hasil kalinya 6. Berapa tuh? Jumlahnya min 5. Ya, koefisien alfa itu jumlahnya. Hasil kali ujung. Di depan alfa kuadrat ini 1 artinya. 1 kali 6, ujung kali ujung. Hasil kali ya, hasil kalinya adalah plus 6. Berapa kali berapa tuh? Ini pada SMP. 6 itu adalah 2 kali 3. Lalu sini 2 tambah 3 plus 5. Namun tidak bisa kan? Berarti harus apa tandanya? Negatif dua-duanya. Betul enggak? Coba cocokkan. Min 2 tambah min 3, min 5. Min 2 kali min 3 plus 6. Ya enggak? Jadi keuraiannya adalah yang jumlahnya min 5, hasil kali 6 adalah min 2 dan min 3 ya. Min 2 dan min 3. Boleh terbalik? Boleh ya. Min 3 dulu baru min 2. Jadi dua-duanya benar. Ada 2 macam jawaban. Ya. Sehingga alfa satunya berapa? Plus 2. Tahu ya? Alfa kurang 2 sama dengan 0. Sehingga alfa sama dengan plus 2. Ya. Kemudian alfa kurang 3 sama dengan 0. Berarti alfa sama dengan 3. Enak. Alfa 2 sama dengan 3. Ini baru terbalik ya. Ini alfa kurang 2. Ini alfa kurang 2 sama dengan 0. Alfa sama dengan plus 2. Alfa kurang 3 sama dengan 0. Jelas? Maka alfa sama dengan plus 3. Jadi alfa 1, 2. Dan ini boleh terbalik. Ya, ini boleh terbalik. Sehingga kita dapatlah solusi homogennya sama dengan apa? YH ya. Bukan YH sini, XH, sorry. Kalau itu ini tadi salah, simbolnya salah tadi ya. Mana? Yang ini salah simbol, bukan Y tetapi X, ya enggak? Karena ini kan soalnya dalam X. Berarti ini XH, sini X, K, ya enggak? Solusi khusus dan solusi homogen, ya. Jelas? SH-nya adalah karena dia mempunyai 2 akar yang berbeda, 2 dan 3 berbeda enggak? Maka solusi homogen SH-nya adalah C1 kali E pangkat alfa 1 X atau T. Ingatnya per DT, jadi T ya. DT. Kalau per DT, jadi kan dx per dt ya. Tambah C2 kali E pangkat alfa 2T. Ya, hati-hati. Kalau per dx, X. Tapi kalau ini per dt, T ya. Sehingga terdapatlah solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 2T ditambah C2 E pangkat alfa 2-nya 3T. Dan ini boleh terbalik tadi saya katakan. Alfa 1-nya 3, alfa 2-nya 2. Boleh. Sehingga ini hasilnya C1 E pangkat 3T tambah C2 E pangkat 2T. Bisa 2 macam jawaban. Jelas sampai sini? Nah, sehingga XT-nya berapa? Dari sini. XT-nya adalah X homogen ditambah X khusus. Jadi X khususnya berapa tadi? 0. Karena dia PD tingkat 2 atau order 2 homogen. Nggak ada
Kalau non homogen ada solusi khususnya. Sehingga XT adalah SH-nya C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T ditambah 0. Ya enggak? 0 ya. Karena solusi khususnya tidak ada. Sehingga XT-nya ya sama dengan X homogennya sebetulnya. C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Jadi dengan kata lain, XT-nya adalah sama dengan X homogennya. Jelas sampai sini? Halo? Yang PD semutan ya, terakhir. Nah, setelah ini selesai semua, maka ODI-nya selesai. Ya. Kalau ODI selesai, kita masuk topik barunya adalah Laplace transform atau transformasi Laplace. Ya. Oke. Any question so far? Sejauh ini ada yang bertanya? Ini belum selesai ya? Belum selesai. Kurang dari setengah baru. Ya. Nah, bagaimana kita mencari YT-nya? Ya, XT udah. Bagaimana mencari YT-nya? YT atau Y dalam X gitu. Mana tadi kan di atas ada tadi kita carikan Y sama dengan apa? Ada kan? DX per DT di apa tuh? Kurang ya. Kita lihat ya. Kita lihat yang sebelumnya yang warna hijau tadi. Ini nih paling atas analis. Y sama dengan apa? DX per DT dikurang 4X. Nah. Maka dari sini kita cari DX per DT dikurang 4X hasilnya Y. Enak YT. Y itu YT sini. Jadi berarti kita perlu cari kalau X dapat DX per DT bisa cari kan? Diturunkan aja. Dari sini kita bisa cari DX per DT. Berapa DX per DT sini? DX per DT adalah apa? C1 kali E pangkat U diturunkan apa? E pangkat U dikali U aksen. 2T diturunkan berapa? 2T diturunkan 2 kali 1. 2 nya. Tambah T2 kali E pangkat U kali U aksen. 3T turunkan 3 kali 1. 3 kan? Ya. Sehingga DX per DT kita peroleh ini 2 kali C1 E pangkat 2T ditambah ya 2 kali C1 ini 3 kali C2 3C2 E pangkat 3T. Jadi dapatlah DX per DT-nya. Ya, dari DX per DT-nya. Nah, baru kita susun DX per DT di atas, di bawahnya 4X. Kemudian kita kurangi. Itulah YT, Y atau YT. Y itu diganti YT. Ya. Any question? Ada yang mau tanya? Ya. Belum. YT belum. Kan tadi kita lihat YT-nya yang warna hijau yang atas nih. Y sama dengan DX per DT dikurang DX per DT dikurang 4X. Ya enggak? Nah, DX per DT baru dapat. Nanti di bawahnya 4X dikurangi. Hasilnya Y atau YT. Ya kan? Ya. Jadi ternyata kita tadi apa? Oh ya. Ini. Sudah? Ternyata Y itu sama dengan apa tadi? Y itu sama dengan DX per DT dikurang 4X. Betul enggak? Kita lihat yang tadi. Y itu adalah DX per DT dikurang 4X. Nah, kita salin. DX per DT berapa? Kita salin. DX per DT adalah, baru kita dapat tadi nih. DX per DT apa nih? 2C1 E pangkat 2T tambah 3C2 E pangkat 3T. Kita salin ya. 2C1 E pangkat 2T ditambah 3C2 E pangkat 3T. Itu adalah DX per DT. Ya harus dikurang 4X. X ini sendiri ini ya. X ini sendiri apa tadi?
XT adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 kali E pangkat 3T. Jadi 4X apa artinya? Berarti 4 kalinya kan? Hah? Oh ya ini. Ini tidak tertulis ya. Baru mulai sudah ini kena lagi. Ya. Ini saya tidak karena ini on tadi ya, on apa di OneDrive. Saya harus tadi saya sudah siap-siap ini. Ada di ini kayak bukit ini kan awan nih. OneDrive-nya. Oke, ini dia. Tanggal hari ini. Nggak bisa. Pokoknya aneh. Pasti bagian terakhir hilang. Anda lihat dia. Bagian terakhirnya hilang. Udah keluar. Nah ini kan. Anda lihat tidak ter yang tadi harus ini harus dibuang. Ini, mana tadi yang satu. Ini belum kita save ya. Save as. Ah, ini sudah download ya. Berarti dibuang. Buka di download. Nah ini saya apa namanya harus ingatkan saya belum ini ya, belum di share. Kemudian ini juga harus ini off jadi on lagi OneDrive ya, supaya dia kalau ada masalah saya ini sebentar lagi baru sudah kita share ya, belum share belum buka ya, sorry. Jadi kita kita copy ya. Oke, jadi video itu. Aku baik, kita ini sudah
Ini tadi hilang ya. Ini sudah di-share? Belum ya? Share. Mana dia? Ini ya. Oke. Terima kasih diingatkan kalau ada apa tolong lihat. Oke. Jadi DSPDT tadi apa? Kita lihat tadi DSPDT-nya kecepatan ya. DSPDT adalah sini 2C1 E pangkat 2T ditambah ini sudah share ya, sudah tadi ya. Sudah share belum? Tambah 3C 2 ya. Sehingga ini stop share berarti belum ya. Sudah. Oke. Jadi sini 2 apa? 2C1 E pangkat 2T ditambah 3C2 E pangkat 3T. Ditambah dikurang 4X. 4X. 4X-nya X-nya tadi kan berapa? XT-nya sini C1 E pangkat 2T tambah C2 pada kali 4. Berarti kali 4-nya Pak. 4C1 sini 4C2 enggak? Berarti sini salin 4C1 E pangkat 2T ditambah 4C2 E pangkat 3T. Paham maksudnya? Tadi kan XT-nya itu sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Ya enggak? Kalau ini kali 4, apa artinya? Ini artinya 4XT, betul enggak? Sama dengan apa? 4C1 E pangkat 2T tambah 4C2 E pangkat 3T. Betul enggak gitu? Nah ini yang saya masuk ke sini. Paham enggak? Ini 4X, ini dikurangi. Kan? Anda lihat sini nih. DSPDT kurang 4X. Hasilnya apa? YT. Atau Y saja. YT. Kan? Betul enggak? YT sama dengan DSPDT kurang 4X. Dikurangi. 2C1 kurang 4C2 berapa? Min 2C1. E pangkat 2T ditambah bukan ditambah, dikurangi hasilnya apa? Dikurangi 3 kurang 4 min 1 ya. 3 kurang 4 min 1 C2 E pangkat 3T. Halo. Ini YT-nya. Baru sini ada tulis solusi umum. Mengapa disebut kata umum? Karena masih mengandung C1 dan C2. Solusi umum PD semutan atau SPD, sistem persamaan diferensial, boleh nggak? Atau ya, sistem persamaan diferensial atau PD semutan adalah apa? XT-nya sama dengan apa? XT-nya sama dengan tadi apa? ST adalah C1 di atasnya tadi. C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Nah, YT-nya adalah min 2C1 E pangkat 2T dikurang C2 E pangkat 3T. Ini adalah solusi umum. Nah, sampai sini belum selesai ya. Kalau tidak pakai initial condition atau syarat awal, ini sudah selesai di sini. Paham sih? Kalau ini tidak pakai syarat awal. Halo? Kalau tidak pakai syarat awal, tidak diketahui syarat awal atau initial conditionnya, ini sudah selesai. Tapi jawabnya solusi umum SPD, sistem persamaan diferensial atau PD semutan. Tetapi kalau solusi SPD-nya belum selesai. Atau umumnya kalau dihilangkan, C1, C2-nya harus dalam angka. Nah, itulah yang diambil tadi apa? Initial condition atau syarat awal. Nah, kita mulai. Syarat awalnya X0-nya berapa? Diketahui X0-nya berapa? 3 tadi ya? Halo? X0-nya 3. Nah, XT apa tadi? XT adalah apa? XT adalah C1 E pangkat 2T. Ini yang sudah dapat tadi C2 E pangkat 3T. Nah, lihat di atas deh. Ini. XT adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Nah, kalau X0 berapa? C1 E pangkat 2 kali 0 ditambah C2 E pangkat
3 kali 0, nilainya 3. Ya nak? Kan X0 sama dengan 3. Gitu kan? Di atas X0 sama dengan 3. Benar kan? Sehingga ini C1 kali apa nih? E pangkat 0. E pangkat 2 kali 0. E pangkat 0 kan? 1 nilainya. C2 kali E pangkat 3 kali 0. E pangkat 0 kan? Nilainya 1. 1 nak nilainya sini. Sama dengan 3. Berarti C1 kali 1 C1. C2 kali 1 C2. Sama dengan 3. Dapat persamaan pertama. Oke. Halo. Nah, sekarang Y0 berapa tadi? Minimal kalau salah ya. Y0-nya minimal ya. Benar nggak? Coba lihat paling atas tadi. Inisial kondisinya. X03, Y0 minimal ya. Y0-nya minimal. Kita masukkan. Kalau Y0-nya minimal, nah, YT-nya berapa tadi? YT-nya sama dengan apa tadi? Halo. Mana tadi YT? Di atas. Ini. YT berapa sih? Min 2C1. Benar? Min 2C1. Min C2 ya. Min 2C1. E pangkat 2T. Min C2. Benar? Halo. Min C2 E pangkat 3T. Nah, kalau terbalik tadi ya, pasti terbalik juga ini ya, beda. Sehingga kalau kita masuk Y0 berapa? Y0 sama dengan min 2 C1 E pangkat 2 kali 0, langsung ya. Mungkin ini 2 kali 0 dikurang C2 E pangkat 3 kali 0 sama dengan min 5. Y0 sama dengan min 5, ya nak? Ini min 2 C1 E pangkat 0 berapa? 1 ya. Langsung ya, dikurang C2 ini juga E pangkat 0 1 sama dengan min 5. Sehingga min 2 C1 kurang C2 hasilnya min 5. Dapatlah persamaan kedua. Paham di sini? Nah, digabunglah. Digabung persamaan pertama dan kedua digabung apa? Eliminasi dan substitusi. Ya enggak? Belajar SMP mesti ingat enggak? Oke. Di sini adalah persamaan pertama. Kita salin. Persamaan pertama adalah C1 tambah C2 adalah 3. Persamaan kedua apa tadi? Persamaan pertama C1 tambah C2 3. Persamaan kedua min 2 C1. Min 2 C1 min C2 adalah min 5. Supaya C2-nya hilang, diapain? Tambah enggak? Halo? Kalau plus min ditambah. Kalau sama tandanya plus plus min min dikurang. Ya enggak? Tambah. C1 ditambah min 2 C1 hasilnya apa? Min C1 enggak? Sama dengan 3 ditambah min 5 min 2 enggak? Supaya min hilang dikali min 1 kan? Dikali min 1 ini C1, ini kali min 1 ini plus 2. Apalah C1. Nah, dari persamaan pertama tadi apa? C1 ditambah C2 adalah 3. C1-nya sudah tahu 2. Dikurangi aja. Dikurangi. Maka C1-nya hilang nggak? Halo? Maka kita dapatlah C2-nya adalah 1. Paham? C1-nya 2, C2-nya 1. Nah, kita masukkanlah ke dalam solusi umum tadi. Nah, salin lagi ya. Tadi kita dapat apa? Solusi umum apa? Solusi umum SPD atau PD semutan adalah apa tadi? XT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. YT adalah apa tadi? Min 2 C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. Ini adalah solusi umum. Maka solusi umum hilang SPD. SPD itu apa? PD semutan ya, atau PD semutan.
PD simultan adalah XT sama dengan apa? Nah, kita dapat C1-nya berapa? C1-nya 2, C2-nya plus 1. Ya. Plus 2 ya. Berarti sini hasilnya C1-nya berapa tadi? 2 ya? Halo? C1-nya 2. Jadi C1-nya kita ganti dengan 2. E pangkat 2T ditambah C2-nya 1. 1 enggak ditulis ya. E pangkat 3T. YT sama dengan apa? Min 2 kali 2 jadi berapa? Halo? C1-nya kan 2 tadi. Min 2 kali 2 min 4 langsung sini ya. E pangkat 2T min C2-nya sendiri berapa tadi? 1 ya. 1 kali E pangkat 3T. Inilah jawabannya. Sudah jelas? Ini solusi umum karena mengandung C1, C2, ya enggak ada C1, C2-nya. Setelah kita ganti C1, C2-nya, maka menghasilkan solusi SPD, sistem persamaan diferensial, atau solusi PD simultan. Ya, PD simultan. Nah, nanti Anda lihat cara keduanya juga jawaban solusi umumnya beda, tetapi solusi SPD atau solusi PD simultannya, setelah ganti C1, C2-nya, maka kita perolehlah hasilnya sama. Kita lihat. Belum, ini belum. Sampai sini dulu. Ini baru jawab akhirnya. Karena dia mempunyai syarat awal atau initial condition, maka C1, C2-nya sudah diganti dengan angka. Ya. C1 diganti 2, C2-nya ganti 1. Jelas? Any question? So far, ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Baik. Nah, itu cara pertama loh. Ini ada 3 cara nih. Cara pertama baru. Sekarang cara kedua. Cara kedua adalah kalau tadi dx per dt saya turunkan menjadi turun kedua d kuadrat x per dt kuadrat. Sekarang dy per dt-nya kita turunkan. Dy per dt-nya diturunkan menjadi turun kedua. D kuadrat y per dt kuadrat. Ya. Oke. Sampai sini kalau tidak ada kita salin soalnya dulu. Ya, hasilnya ini pasti beda. Oke. Baik. Kita ulang lagi ya. Kita salin lagi soalnya tadi. Cara kedua. Cara kedua dx per dt sama dengan 4x. Ini soalnya sama ya. Persis sama. D per dt-nya diketahui adalah y kurang 2x. Di sini syarat awal dengan syarat awal atau initial condition ya. Syarat awalnya atau initial conditionnya x0-nya sama 3 dan y0-nya sama dengan minima. Harus sama dong ya. Sama. Oke. Nah, kalau tadi yang cara pertama ada SPDT yang saya turunkan, ini saya turunkan dari DY PDT. Kok pada lemas? Ya ini agak panjang memang karena 3 cara ya. Tapi ini mungkin satu saat Anda waktu menemukan formula seperti ini, ya Anda selesaikan dengan PD simultan atau sistem persamaan diferensial. Ilmunya. Ya, jadi Anda bisa turunkan secara analisis. Ya, analisis itu secara uraian. Ya. Oke. Nah, dia menggunakan dy per dt dia yang diturunkan. Ya. Dy per dt adalah y kurang 2x. Ini yang kita turunkan. Ada sini. Kalau tadi kan dy per dt nggak kita turunkan dalam x. Ini dalam y semua. Ya. Coba dy per dt turunkan hasilnya apa? Diferensialkan terhadap x t apa? D kuadrat y per dt kuadrat. Y turunkan terhadap T apa? dy per dt. Dikurang 2 kali X turunkan terhadap T apa? dx per dt.
Karena ini yang kita mau kerjakan di dalam Y, maka si dx pdt harus kita substitusi. Kita ganti. Kita ganti ya. Ada ngantuk ya. Ini pasti tadi malam tidurnya telat nih. Udah kasihkan tidur ya. Jadi panjang. Saya kalau mau ngajar di Asoni, saya tidur lebih cepat. Karena saya bangunnya 5:30. Kalau enggak, telat. Jam dari rumah paling lama jam 7 harus berangkat. Jadi sampai sini agak cepat karena lancar ya. 7:30 kurang 10 udah sampai. Ya. Oke. Nah, berarti si dx pdt ini nih, dx pdt ini kita substitusi ke sini, betul nggak? Halo? dx pdt-nya kita ganti. Menghilangkan dx pdt-nya. Sehingga jadinya apa? D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan dy per dt dikurang 2 kali. Nah, dx pdt-nya kita ganti dengan 4x ditambah Y. Jelas? Jelas non? Ya. Oke, kita kalikan. Jadi hasilnya apa? D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan dy per dt min 2 kali 4x apa? Min 8x. Min 2 kali plus Y apa? Min 2Y. Nah, sekarang kita lihat masih ada X-nya. Ada X-nya enggak? Harus kita substitusi lagi. Dari mana? Dari mana? Jangan yang dx pdt tadi ya. Dari mana? Dari sini kan? Ya. Jadi harus kita ambil yang dari sini. 2x ini. Masuk di sini. Jadi berarti 2x dipindahkan ke kiri. Tinggal Y dikurang dy pdt enggak? Halo? Apa maksudnya? Ini? Nah. 8x ini. Karena ini 2x ya. Saya enggak cari x-nya. Lebih gampang enggak? Kalau 8x itu saya pecah 4 kali 2x sama enggak? Berarti ini sepecah nanti 4 kali 2x. Boleh kan? Sepecah daripada ini x pecahan jadi. Ini kalau cari x sama dengan setengah y dikurang setengah dy pdt pakai setengah-setengah. Ya. Nah, lebih enak 8x itu saya pecah 4 kali 2x. Itu hanya trik aja ya. Oke, sehingga terjadi apa? Halo. Apa yang terjadi? D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan dy per dt dikurang. Nah, ini dipecah nih. 8x ini saya pecah jadi 4 kali 2x. Karena 2x-nya sudah tahu ini. Masukkan. Ya enggak? Halo. 2x-nya ini nih. Jadi ini 2x ini 2x-nya ini saya masukkan ke sini enggak? Ya kan? Substitusi ya, saya masukkan. Sehingga jadi apa? Jadilah berapa? 2x-nya adalah diganti dengan 4 min 8x itu min 4 kali 2x enggak? Min 4 kali 2x. Nah, min 4 kali 2x. 2x ini sudah ada nih. Y dikurang dy per dt. Kemudian dikurang 2y ya. Belakangnya kurang 2y. Ini dia kan? Halo. Atau dari sini ini dia. Mana enggak? Oke. Nah, kita cari sehingga d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan dy per dt. Ya ini dari apa? Membosankan ya, tapi ya ilmunya harus Anda tahu ya. Min 4 kali y, min 4y, min 4 kali min plus 4 dikali dy per dt, ya, dy per dt dikurang 2y. Oke. Maka d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan 1 dy per dt ditambah 4 dy per dt berapa?
1 DY per DT tambah 4 DY per DT adalah 5 DY per DT. Terus min 4 ditambah min 2Y, min 4Y dikurang 2Y hasilnya apa? Min 6Y. Kemudian ruas kanan ini dipindahkan semuanya ke kiri. Sehingga kanannya 0. Karena tidak ada fungsi T. Kecuali kalau ada fungsi T. Ya. Sampai sini jelas? Nah, baru kita pindahkan jadi apa? D kuadrat Y per DT kuadrat. Nah, kita pindahkan. Plus 5 DY per DT plus 5 dipindahkan min 5 DY per DT. Ya. Terus yang min 6Y pindahkan ke kiri jadi plus 6Y. Di kanannya 0. Ya, di kanannya 0. Karena enggak ada ini berarti sini Y khususnya pasti 0. Karena ini homogen. Ini PD tingkat 2 atau order 2 homogen. Ya. Nah, ini terjemahkan dalam operator D apa? Ini apa? Ini apa? Halo? Apa terjemahannya? D kuadrat Y per DT kuadrat apa terjemahannya? D kuadrat kali Y. Min 5 kali DY per DT apa terjemahannya? Dalam operator D. D pangkat 1 kali Y. Ya, nah? Tambah 6Y sama dengan 0. Kemudian keluarkan Y yang sama. D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0. Oke, sampai sini. Nah, ini adalah PD2 atau tingkat 2 homogen ya. Maka kita gunakan apa namanya? Persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Y tidak mungkin 0. Yang 0 itu yang dalam kurung ini semua D ganti alfa. Apa? Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Sama. Orang bentuknya sama namanya tadi X. Sama. Ya. Tapi tadi X ini Y. Beda ya. Terus ini faktorkan apa tadi? Kita sudah cari tadi apa? Min 2 dan min 3 enggak? Halo? Min 2 dan min 3. Boleh nggak min 3 dan min 2? Boleh terbalik. Hingga ini masing-masing 0. Ini alfa kurang 2 atau 0. Alfa 1 berapa? Plus 2. Alfa kurang 3 sama dengan 0. Berarti alfa 2 berapa? Plus 3. 2 dan 3. Oke? Dapatlah sini? Ya. Ya, silakan. Nah, yang kita cari sini adalah Y homogen. YH. Tuh. Hari ini kok aneh ya? Saya sampai sekarang penyakit ini saya nggak tahu penyebabnya apa. Ya, nggak tertulis sama sekali kan? Udah hilang tadi ya. Tadi udah dihapus gitu ya. Tapi karenanya tadi udah on itu ya pasti itu hilang yang terakhir ini. Oke, kita lihat lagi. Dia ada dua kan? Ambil yang terakhir. Kita download, open atau ya, open ya.
Ingatkan lagi harus di apa? Save dan ini tadi yang oke. Iya, terus file. Maaf ya, ini saya sampai saat ini nggak tahu penyebab bisa begini sampai sekarang. Oke, ini harus download apa? Ini kalau kita save, kalau Anda nggak bilang tadi saya nggak tahu. Terima kasih ya diberitahu. Share, share nih, stop share dulu tadi. Berarti ini hilang ya? Pasti hilang. Kita mana tadi? Ini. Ini coba kita simpan. Save as. Dan copy. Ya. Download. Nah, ini harus kita apa namanya? On-kan lagi OneDrive-nya. Ini buang waktu jadinya. Nah, kita share ya. Lupa share. Share. Baik, sudah share ya. Lanjutkan lagi yang tadi. Nah, yang sini. Ini tadi, ini tadi sini ya. Halo. Tadi terakhir D korek Y per DT korek kurang sama dengan 5D. Ini pindahkan jadi min 5D per X tambah 6Y kan? Tambah 6Y. Ya, sama dengan 0. Nah, ini kita lihat karena ini homogen, maka solusi khususnya tidak ada ya, atau partikulernya tidak ada. Ya enggak? Ya kan? Nah, ini diterjemahkan dalam operator D, ulang lagi ini. Dalam operator D. Ini juga dalam operator D. Ini apa tadi hasilnya? D kuadrat, ya. Turun kedua D kuadrat kali Y kurang 5 kali
D pangkat 1 kali Y. Tambah 6Y sama dengan 0. Keluarkan Y-nya. D kuadrat min 5D tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0. Y nak mungkin 0 kan? Jadi yang 0 itu yang ini disebut apa? Persamaan again. Persamaan again adalah semua D ganti alfa. Alfa kuadrat min 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Difaktorkan sama dengan tadi. Alfa min 2, alfa min 3 ya. Atau alfa min 3, alfa min 2 boleh terserah. Nah, ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, alfa kurang 2 sama dengan 0, berarti alfa sama dengan 2, ini alfa 1. Alfa kurang 3 sama dengan 0, berarti alfa sama dengan 3 ya nak? Ini alfa 2. Maka solusi homogennya adalah C1 E pangkat 2T, pakai alfa ya. Alfa 1T ditambah C2 E pangkat alfa 2T. Maka solusi homogennya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Ya. Oke. Maka YT adalah apa? Y homogen tambah Y khusus, betul nggak? Atau partikular, ya, partikular solusi khususnya. YT adalah Y homogennya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T ditambah 0, ya nak? Dan ada ini nggak ada ya, 0. Maka YT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Masih sharing ya. Baik. Kita kembali ke yang tadi. Hubungannya apa? Sini ini hubungannya ini. 2X dengan berarti 2XT dengan YT kurang DY PDT enggak? Berarti kita butuh DY PDT kan? Di sini nih. 2X dengan Y kurang DY PDT. Berarti kita cari dari Y ini kita carilah DY PDT. Berapa DY PDT? DY PDT ya. Maka DY PDT adalah T1 kali E pangkat 2T dikali 2T aksen. 2 kali 1, 2 kan? Tambah C2 E pangkat 3T E pangkat U kali U aksen. 3T aksen apa? 3 kali 1, 3 enggak? Sehingga DY PDT sama dengan berapa? T1 kali 2, 2C1 E pangkat 2T ditambah C2 kali 3, 3C2 E pangkat 3T. Ini adalah DY PDT. Ya, DY PDT. Sampai sini jelas? Nah, kita lihat hubungannya apa tadi? Hubungannya tadi yang kita lihat sini adalah 2X dengan Y kurang DY PDT. Enak? Kalian ya? 2X sama dengan Y dikurang DY PDT. Ya. 2X dengan Y kurang DY PDT. Berarti YT-nya dulu ya. YT-nya, salin. YT-nya berapa? YT sudah dapat tadi. Ini dia nih. YT-nya berapa? C1 E pangkat 2T tambah C2 kali E pangkat 3T ya. C1 E pangkat 2T ditambah C2 kali E pangkat 3T. Kemudian Y dikurang DY PDT. DY PDT-nya kita sudah cari tadi berapa? DY PDT-nya adalah ini nih terakhir. 2C1 sama 3C2 ya. 2C1 E pangkat 2T tambah 3C2 E pangkat 3T enggak? Ini YT-nya. Dan sesuai bentuk ini, tadi bentuknya ini kan 2X sama dengan Y, apa tadi? 2X sama dengan Y dikurang DY PDT kan? 2X itu A. Kalau ini kita kurangi, ini kurang ya, dikurangi, maka ini menjadi apa? YT kurang DY PDT apa? 2XT enggak?
2X itu kan 2XT. Berapa? C1 kurang 2C1? Min C1 ya. E pangkat 2T. 1 kurang 3, min 2. C2, E pangkat 3T. Ya nak? Ingat ini 2. 2 kali. Sehingga ini supaya menjadi 1 kali dikali setengah nak? Halo? Dikali setengah. Setengah kali 2, 1 XT. Ini menjadi min setengah C1 E pangkat 2T. Min 2 kali setengah, min 1 kali C2 E pangkat 3T. Nah, dapat XT-nya. Inilah inilah sebagai XT-nya. Halo. Nah, kita salin XT-nya jadi solusi. Ya. Solusi umum SPD atau PD semutan adalah apa? XT-nya, salin ya. XT-nya berapa? Min setengah C1 E pangkat 2T, sorry. 2T ditambah, dikurang ya. Dikurang C2 E pangkat 3T. YT-nya. YT tadi lihat berapa YT tadi? Ini ada lihat. C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Ini adalah solusi umumnya. Ya. Itu enggak? Solusi umumnya. Mengapa dikatakan solusi umum? Karena mengandung unsur C1 dan C2. Halo. Yang lain jelas? Ya. Nah, dengan memasukkan syarat awal atau initial condition, maka kita akan mendapatkan solusi SPD, solusi PD semutan. Kata umumnya hilang ya. Ini kata umumnya masih ada. Dengan mengandung C1 dan C2. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita masukkanlah. Ya. Kita tahu tadi, apa tadi? Kita tahu X0-nya nilainya 3, betul nggak? S0-nya menilai 3. Nah, XT-nya berapa? XT-nya baru kita dapat tadi adalah min setengah C1 kurang C2. Ya. Min setengah C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. Itu kan? Benar? Sorry. Min setengah C1 min C2. Oke. Nah, kita masukkan. Jadi X0 berapa? X0 sama dengan min setengah C1 E pangkat 2 kali 0 dikurang C2 E pangkat 3 kali 0. Nilainya berapa? Nilainya 3. Kan X0 sama dengan 3. Nah, saudara tahu bahwa E pangkat 0 berapa? 1. E pangkat 0, 1. Ya enggak? Sehingga hasil ini adalah min setengah C1 dikurang C2, hasilnya 3. Nah. Hah? Di sini tidak tertulis ya? Kita hapus. Masa ya tidak bisa dihapus? Kenapa dia hari ini? Baru urusannya gitu. Saya tidak tahu penyakitnya ini yang hampir tiap saya ngajar pasti ada. Bahkan ada yang sampai 4 kali, 5 kali ada pernah. Ini sudah berapa? Yang ketiganya. Benar-benar astaga. Aduh. Yang ketiga ini dia nih. Ketiga nih, tanggalnya sama. Kan ini harus dibuang tadi. Harus saya buang. Ini dia open, kemudian harus save. Save as. Download ya. Copy coba.
Maaf sekali ya, ini bukan kehendak saya, tapi ya itu terjadi ya. Kadang-kadang ini sudah set, oke. Yang tadi harus sudah buang. Jadi yang ini sudah buang juga nih. Banyak pusing banyak. Oke, kita save dia. Kita ya ambil dari download mana nih? Ini satu-satu. Akunya sampai dua. Copy masuk ke mana? Copy masuk ke ini base. Nah ini kita buka lagi. Tolong ingatkan ya, dua apa? Satu eh, harus sharing juga sama apa? Kita lihat hasilnya. Tadi sampai sini ya hilang ya banyak. Baik, ini juga harus di apa? OneDrive-nya. Kalau bantu OneDrive hilang-hilang semua. Belum banyak. Oke. Harus di share.